Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok orang yang sedang menuju Ka'bah dengan maksud untuk berhaji. Mereka bertalbiyah memuji Allah Ta'ala. Terlihat orang yang sudah tua berjalan menggunakan tongkatnya dengan rambut dan jenggot yang telah memutih. Ia bertawaf bersama orang-orang dengan mengelilingi Ka'bah. Ia terlihat sangat khusyuk dalam mengerjakan ibadah haji tersebut. Sembari bertawaf sesekali ia juga berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan urusannya. Inilah Umar bin Khattab, seorang khalifah atau pemimpin kaum muslimin saat ini. Ia sedang mengerjakan haji bersama-sama masyarakat yang lain. Ia pun kemudian terlihat sedang berkhutbah di hadapan jemaah haji yang berada di sana. Ia menyampaikan tentang pentingnya iman dan selalu mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Terlihat para jemaah sangat khusyuk mendengarkan khutbah beliau. Selesai berhaji Umar pun dengan beberapa orang bermaksud untuk kembali ke kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia berhenti dan terlihat menangis. Ternyata ia sedang mengamati seorang remaja yang sedang menggembala unta-untanya. Saat ditanya salah satu orang terdekatnya, beliau pun menjawab jika dulunya ia seperti pemuda yang dilihatnya. Ia teringat ayahnya dulu sering memberikan tugas kepadanya untuk menjaga unta setiap harinya hingga ia merasa sangat kepayahan. Dan jika dia malas maka ayahnya tak segan-segan memukulnya. Ayahnya sangat kasar dan keras terhadapnya dalam mendidiknya untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Ia pun kemudian bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya saat ini. Ia tidak menyangka jika seorang penggembala unta seperti dirinya, ternyata sekarang Allah jadikan sebagai pemimpin wilayah yang sangat luas dan juga pemimpin dari kaum muslimin, hingga akhirnya ia pun flashback ke masa remajanya. 6 tahun sebelum masa kenabian, Umar bin Khattab terlihat sedang menggembala dan mengurusi unta-unta ayahnya. Kemudian datanglah 3 orang yang juga penggembala unta dengan menaiki kuda menemui dia. Mereka meminta air untuk minum unta-unta gembalaan mereka. Umar pun dengan baiknya mengizinkan unta-unta mereka minum di tempat unta-unta ayahnya tersebut. Singkat cerita, Umar pulang ke rumahnya, ia langsung bertemu dengan ayahnya. Ini dia orangnya. Umar pun langsung diomeli ayahnya dan menanyakan keadaan unta-untanya yang dijaganya. Ia pun mengatakan jika ia menjaga dengan sangat baik, ayahnya tak perlu khawatir dengan itu. Namun ayahnya tetap saja memarahinya dan bicara ke sana kemari sampai akhirnya ayahnya menyinggung tentang orang-orang Mekah yang telah sukses dalam perdagangan mereka. Namun ketika ayahnya bicara tentang perdagangan, Umar langsung memotong pembicaraan ayahnya, dan ia mengatakan jika boleh ia ingin dimodali agar bisa menjadi seorang pedagang saja. Namun ayahnya menolak untuk memberikan modal kepadanya. Mendengar ucapan Umar, tiba-tiba datanglah saudaranya. Ini dia sosoknya. Ia mendukung Umar agar menjadi seorang pedagang daripada terus-menerus mengurusi unta-unta ayahnya. Singkat cerita, Umar pun mendapat bantuan modal dari saudaranya secara diam-diam, dan akhirnya ia pun mulai menjadi pedagang sejak saat itu. Kota Damaskus 2 tahun sebelum kenabian Muhammad SAW. Berlalu 4 tahun sudah sejak saat Umar menjadi pedagang. Ia kini sedang berada di Damaskus bersama para kafilah dagang dari kota Mekah. Saat berada di pasar, ia bertemu kawan seprofesinya. Kawannya itu bermaksud menawari Umar untuk memonopoli harga pasar, akan tetapi Umar menolaknya. Disinilah Umar terlihat sebagai sosok yang jujur dan memiliki moralitas yang sangat tinggi, meskipun dia juga sosok yang tegas dan keras. Selesai dengan urusan perniagaannya itu, kemudian ia sempat berjalan-jalan mengamati suasana sekitar. Ia melihat bangunan-bangunan yang kokoh di kota Damaskus yang saat itu dikuasai Romawi Timur atau Bizantium. Ia melihat banyak pasukan Bizantium lalu lalang yang terkadang juga terkesan semena-mena dengan masyarakatnya.
1 tahun sebelum kenabian di kota Mekah, terlihat seorang Yahudi sedang bertengkar dengan salah satu orang suku Quraisy. Mereka saling adu argumen sehingga menimbulkan keributan. Melihat ada kericuhan, seorang pemuka Quraisy pun menyelesaikan permasalahan mereka. Di tempat lain, beberapa orang sedang melihat pertandingan duel termasuk Umar bin Khattab. Di sana terlihat seorang petarung berbadan kekar telah mengalahkan seorang pria. Salah satu teman Umar meminta Umar memasuki arena untuk mengalahkan orang yang berbadan kekar tersebut. Kemudian, ia pun memasuki arena dan akhirnya mengalahkan orang tersebut. Ia pun akhirnya terkenal sebagai petarung handal dan jagoan di kota Mekah. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun telah menerima wahyu pertamanya dan diangkat menjadi rasul. Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih menginjak remaja terlihat mendatangi rumah seorang pendeta Nasrani yang buta bernama Warakah bin Naufal. Ali mengatakan telah diminta Khadijah istri Rasulullah untuk datang ke rumahnya karena ada sesuatu hal yang penting yang ingin disampaikan Khadijah dan Rasulullah. Warakah pun dituntun Ali menuju kediaman Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah, maka Khadijah menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Rasulullah di Gua Hira kepada Warakah. Warakah pun mengatakan jika apa yang dialami Nabi Muhammad persis apa yang dialami Nabi Musa ketika berada di Gunung Tursina. ليتني أكون حيا بمثل ما جئت به إلا عودي. Ia mengatakan, jika Nabi Muhammad akan menjalani kehidupan yang sangat berat setelah kejadian ini, seandainya saat di mana masa-masa berat itu ia masih muda dan kuat dan masih hidup, tentu ia akan menjadi pembela Nabi yang gigih. Warakah pun akhirnya pulang, namun sebelum pulang ia berpesan kepada Ali. Ia memberikan nasihat kepada Ali untuk senantiasa berada di sisi Rasulullah apapun yang terjadi dan senantiasa melindungi dan mendukung beliau. Karena sungguh beliau saat ini telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul seperti yang dikatakan dalam kitab suci agama Warakah. Ya ibn akhi, ilzam ibn ammi wati wal ard. Dan film Umar bin Khattab episode 1 pun sampai di sini telah berakhir dan bersambung di episode 2. Terima kasih telah menonton sampai akhir, tunggu episode keduanya dan jangan lupa like-nya ya. ولا تمنن تستكثر صدق الله العظيم.